Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudah dari jurusan Perbankan Syariah. Di sini saya ingin menjelaskan makalah ekonomi makro yang bertema analisis implementasi kebijakan moneter di Indonesia dan dampaknya terhadap perekonomian. Baik, langsung saja. Yang pertama itu pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu adalah langkah-langkah yang diambil oleh Bank Indonesia atau BI selaku bank sentral untuk mengendalikan makroekonomi, yang dimana dengan cara mengatur peredaran uang dan menjaga stabilitas harga. Lalu pada tahun 2022, BI menerapkan kebijakan moneter kontraktif atau pengetatan dengan menaikkan suku bunga acuan atau BI rate secara bertahap sebesar 200 basis poin dari 3,50% menjadi 5,50%. Langkah gradual ini dipilih untuk menjinakkan laju inflasi domestik sekaligus melindungi momentum pemulihan ekonomi pasca pandemi. Selanjutnya, dampak pengaruh inflasi pada tahun 2022. Inflasi pada tahun 2022 itu merupakan jenis inflasi impor yang dimana dipicu oleh kenaikan harga energi dan pangan dunia. Dampak nyatanya meliputi yang pertama itu ada penurunan daya beli. Inflasi melonjak hingga puncaknya di angka 5,95% pada September 2022 setelah pemerintah menaikkan harga BBM. Hal ini menggerus upah real masyarakat, terutama pekerja informal, pedagang kecil, dan petani. Dan yang kedua, kesenjangan sosial. Lonjakan harga komoditas justru menguntungkan kelompok menengah ke atas yang berinvestasi di sekitar energi dan pertambangan, sehingga memperlebar jurang kesenjangan dalam jangka pendek. Dan yang terakhir itu mitigasi pemerintah. Dampak negatif ini diredam melalui kebijakan fiskal berupa pemberian bantuan langsung tunai atau BLT BBM sebesar 150.000 per bulan, serta mempertahankan subsidi listrik dan LPG. Selanjutnya kita masuk ke data perkembangan ekonomi makro Indonesia pada tahun 2022. Jadi bisa kita lihat kondisi ekonomi Indonesia dulu sepanjang tahun 2022 itu ada 4 hal utama. Yang pertama itu inflasi atau harga barang naik. Yang kedua, suku bunga atau BI, biaya pinjam uang. Yang ketiga, kurs atau nilai rupiah terhadap dolar AS, dan pertumbuhan ekonomi, naik turunnya produksi barang atau jasa. Di situ bisa kita lihat inflasi kenaikan harga barang itu pada awal tahun di Januari masih rendah sekitar 2,18%, lalu naik April ke 3,47%, terus merangkak sampai puncaknya di September mencapai 5,95%. Ini yang tertinggi sepanjang tahunnya. Dan November sampai Desember itu memang turun sedikit, tetapi tetap di atas 5,4%. Jadi harga barang terasa lebih mahal di pertengahan hingga akhir tahun. Yang pertama itu inflasi. Inflasi itu menunjukkan seberapa cepat harga barang naik. Di situ Januari 2022 inflasi 2,18%, itu masih rendah. Terus Februari sedikit turun ke 2,6%, Maret naik lagi ke 2,54%, April loncat ke 3,47%, Mei jadi 3,55%, Juni naik ke 4,35%, Juli naik lagi ke 4,94%, Agustus agak turun ke 4,66%, September melonjak tinggi ke 5,95%. Ini puncak tertinggi sepanjang tahunnya pada September ini. Lalu di Oktober sedikit turun ke 5,71%, terus November ke 5,42%, dan terakhir Desember naik sedikit ke 5,51%. Jadi
awal tahun inflasi itu masih di bawah 3%, tapi mulai April naik terus dan September sampai Desember posisinya di atas 5%. Di pertengahan hingga akhir tahun hingga barang terasa lebih mahal. Yang kedua itu BI rate. BI rate ini suku bunga acuan dari Bank Indonesia. Kalau BI rate naik, biasanya bunga bank juga naik. Dari Januari sampai Juni, BI rate tetap di 3,50%, tidak berubah. Lalu Juli naik jadi 3,75%, Agustus masih di 3,75%, September naik jadi 4,35%, Oktober naik jadi 4,75%, November naik jadi 5,25%, dan Desember naik lagi menjadi 3,50%. Jadi kenapa BI itu menaikkan bunga? Karena inflasi mulai tinggi. Dengan menaikkan BI rate diharapkan orang lebih suka menabung daripada meminjam uang, sehingga inflasi bisa turun. Jadi BI rate ikut naik dari 3,50% menjadi 5,50% sepanjang tahun. Yang ketiga, kurs atau rupiah terhadap dolar AS. Kurs ini nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Angka yang lebih besar artinya rupiah melemah. Di Januari sebesar 14,3684 dolar, Februari 14,323 sedikit menguat, Maret 14,363, April menjadi 14,354, Mei mulai melemah ke 14,726, Mei mulai melemah ke 14,728, Juni 14,899, Juli 14,983, Agustus 14,392, sempat menguat sedikit, September jadi 15,240, Oktober jadi 15,35, November puncak perlemahan di 15,691, Desember sedikit membaik ke 15,572. Jadi awal tahun rupiah masih stabil dari kisaran 4,30-an, tapi mulai Mei rupiah terus melemah hingga menyentuh 15,591 di November. Desember agak membaik tapi masih di area 15,50-an. Jadi rupiah melemah cukup signifikan itu penuh kedua. Jadi awal tahun rupiah masih stabil di kisaran 14,3 dari kisaran 4,30-an, tapi mulai Mei rupiah terus melemah hingga menyentuh 15,591 di November. Desember agak membaik tapi masih di area 15,50-an. Jadi rupiah melemah cukup signifikan itu penuh kedua. Jadi awal tahun rupiah masih stabil di kisaran 14,3%-an, tapi mulai Mei rupiah terus melemah hingga menyentuh 15,691 di November. Desember agak membaik tapi masih di atas 15,5%-an. Jadi rupiah melemah cukup signifikan di paruh kedua tahun 2002. Keempat, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini naik turunnya
produksi barang dan jasa dalam satu periode. Januari sampai Maret itu kuartal 1 5,1%. April sampai Juni kuartal 2 naik jadi 5,44%. Juli sampai September itu kuartal 3 naik lagi ke 5,72%. Ini yang tertinggi. Dan Oktober sampai Desember itu kuartal 4 turun kembali ke 5,1%. Jadi ekonomi sangat membaik di pertengahan tahun, tapi akhir tahun melambat lagi ke setelan awal tahun. Sekian penjelasan dari saya. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.